Shalom dan selamat pagi kepada para pendengar Santapan Rohani. Kita bertemu kembali pada hari Ahad ini, tanggal 28 Februari 2021. Renungan kita pada pagi ini diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 2 sampai 10. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Maka mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sekali lagi kita melihat inisiatif Yesus mengajak 3 para rasul, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke gunung yang tinggi. Dan di situ mereka sendirian saja, tidak ada murid-murid yang lain. Pernahkah kita merenung mengapakah hanya bertiga yang diajak Yesus? Di manakah 9 orang murid-murid yang lain lagi? Saudara-saudariku, ada kalanya tuan maupun guru itu punya tujuan, intensi tertentu bahwa dia mengajak mereka untuk memberikan mereka suatu pengalaman yang nyata, namun tidak dapat ditangkap dan difahami oleh pikiran manusia. Saat mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka sendiri, bahkan pakaiannya seperti putih berkilat-kilat, mereka tetap tidak dapat memahami tujuan dan maksud Yesus. Meskipun mereka menyaksikan dengan tiba-tiba ada 2 tokoh dari Perjanjian Lama, yaitu Elia dan Musa, yang sedang berbicara dengan Yesus. Ketiga para murid ini kabur pengertian dengan kehadiran 2 nabi ini. Bayangkan dalam Perjanjian Baru zaman Yesus,
Nabi Elia dan Musa tidak ada secara nyata. Ada suatu perkara yang kita perlu pahami dengan iman. Mengapa Yesus dalam usia 30-an ini seolah-olah pernah hidup di dalam perjanjian lama bersama Elia dan Musa? Apakah Yesus belum lahir? Atau bukankah Yesus belum lahir pada zaman itu? Bagaimana mungkin di Gunung Tabor ini Yesus kelihatan begitu akrab dengan Elia dan Musa? Kelihatan Yesus sedang berbincang-bincang dengan mereka. Dan apa sebenarnya yang sedang dibincangkan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga Petrus, Yakobus, dan Yohanes sama sekali tidak memahami maksud Yesus ini. Yesus ingin mengajar kita bersama dengan ketiga para rasul ini bahwa Dia sudah ada sebelum perjanjian baru. Bagaimana mungkin? Pertanyaan kita. Kehadiran Yesus itu sebenarnya kalau kita lihat dan kalau kita masih ingat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 di mana Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Apa maksudnya istilah kita? Siapakah kita ini yang Allah katakan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26? Itu berarti kita di sini ialah Allah Bapa, Putra yaitu Yesus sendiri, dan Roh Kudus, yaitu 3 pribadi yang hadir. Karena Petrus tidak memahami pengalaman ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ia dengan manusiawinya mengatakan, karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi, maka dia berkata, "Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Seringkali kita juga seperti Petrus. Pikiran kita kadangkala tidak dapat berfungsi dan tidak dapat menangkap perkara-perkara walaupun ada di depan mata kita. Karena pengalaman kita dengan Tuhan belum berakar secara mendalam. Tanpa kita sadari, kita pikir jalan pikiran kita dan kemauan kita memang itu baik, tetapi sebenarnya belum cukup, karena itu menunjukkan bahwa hidup rohani kita belum berakar dan mendalam di dalam pribadi Yesus. Maka Petrus demikianlah punya gagasan pemikiran. Satu perkara lagi, dia seolah adalah ketua dari 3 daripada mereka ini. Maka dia sendiri memutuskan dan mengatakan untuk ingin memasang kemah di atas gunung dengan alasan untuk Yesus 1, untuk Musa dan Elia. Dalam jalan pikirannya dia rasa sangat tentram berada di sana. Kalau boleh, mau tinggal dan tidak mau turun ke bawah. Maka itu dia mengatakan, "Baiklah, kami memasang kemah di atas gunung ini." Apalagi setelah mendengarkan suara dari dalam awan. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pengalaman ini sangat indah.
menenangkan hati, dan mendamaikan. Tidak ada rasa takut pun. Sehingga mungkin dalam pikiran Petrus tidak perlu turun ke bawah gunung. Bukankah ramai di antara kita juga bila sudah mengalami di comfort zone atau tempat yang selesa seperti mereka ini, kita juga tidak akan beranjak dari kedudukan kita, baik di dalam gereja, pekerjaan, maupun di mana saja di mana kita merasa diri kita itu sudah oke. Kadangkala kita lupa mau pijak kembali ke bawah, mau turun ke bawah. Karena kenapa? Kita merasa kalau kita turun ke bawah, maka kita akan hilang martabat kita. Kita akan hilang pangkat, kita akan hilang kedudukan kita. Seringkali kita lupa Tuhan memberi kita pengalaman berada di atas gunung Tabor. Sebenarnya, Tuhan mau mendidik kita belajar supaya kita jangan lupa asal kita. Bahwa kita harus turun ke bawah, kembali kepada yang asal. Dan harusnya kita lebih rendah hati, terbuka, dan tidak terikat pada kedudukan kita, yaitu baik di dalam pelayanan maupun tugasan apa saja yang diberikan kepada kita. Sebenarnya, semakin kita mau melayani di mana saja kita berada, dalam gereja maupun di luarnya, kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas. Ada cinta kasih, ada give and take, dan bukan owning atau sifat memiliki. Bahwa orang lain tidak perlu campur tangan dalam urusan pelayanan saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, inilah perlu kita renungkan bahwa dalam kita bertugas ataupun melayani di dalam gereja, kita belajar tunduk, harus berani rendah hati, dan jangan takut kehilangan kedudukan, sebab sharing is caring, bukan owning. Para sahabatku yang terkasih, apabila mereka menyadari bahwa Yesus tinggal seorang diri tanpa Elia dan Musa, maka apakah kita ingat di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka itu, Yesus ingin mengajar ketiga murid ini apa yang mereka alami waktu berada di Gunung Tabor, bersemuka dengan Yesus secara pribadi. Maka mereka harus ingat pribadi Yesus itu, bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak oleh Tuhan Yesus supaya selalu datang kepada Dia, bersandar pada Dia, dan percaya kepada Dia dalam apa saja situasi atau keadaan hidup kita. Bahwa Dialah Juru Selamat kita, Dialah penebus kita, Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Maka itu tiada Allah lain yang bangkit dari antara orang mati. Satu-satunya hanyalah Yesus. Dan Dialah saja yang bangkit dengan mulia tanpa pertolongan divaksinkan untuk hidup semula. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin diteguhkan dalam masa Prapaskah ini. Apapun cabaran atau rintangan yang kita alami, semoga iman kita dipulihkan
dan kita semakin mengenal siapa Yesus itu dalam hidup kita. Dan semoga kita semua diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalankan masa Prapaskah dalam masa puasa ini. Amin.